Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah dari 3IA12. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu pengantar teknologi game dengan dosen Ahmad Fauzi. Nah, video ini berisikan tentang ada dua materi. Yang pertama itu ada user interface pada game komputer, dan yang kedua itu penampilan grafik scene game komputer. Nah, yang pertama itu ada user interface pada game komputer. Dalam sebuah game terdapat unsur penting bagi player atau pemain, yaitu sebagai user interface atau UI. Desain user interface dalam game melibatkan unsur tambahan fiksi. Fiksi melibatkan avatar dari pengguna yang sebenarnya atau player. Pemain menjadi elemen tak terlihat, tapi kunci untuk cerita, seperti halnya narator dalam novel atau film. Fiksi ini dapat langsung dihubungkan ke Ayu sebagai terkait atau tidak sama sekali. Game historis tidak memiliki hubungan nyata untuk narasi game, kemungkinan besar karena game semasa dulu jarang memiliki unsur-unsur cerita yang kuat. Sebuah antarmuka pengguna adalah sistem di mana pengguna berinteraksi dengan mesin. Antarmuka pengguna mencangkup perangkat keras dan perangkat lunak. Antarmuka pengguna hadir untuk berbagi sistem dan menyediakan cara untuk yang pertama tuh ada input, yaitu memungkinkan pengguna untuk memanipulasi sebuah sistem. Yang kedua tuh ada output, yaitu memungkinkan sistem untuk menunjukkan efek dari manipulasi pengguna. Secara umum, tujuan dari teknik interaksi manusia-mesin adalah untuk menghasilkan sebuah antarmuka pengguna yang membuatnya mudah, efisien, dan menyenangkan untuk mengoperasikan sebuah mesin dengan cara yang menghasilkan hasil yang diinginkan. Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Terdapat dua jenis antarmuka, yaitu Command Line Interface atau disebut juga CLI dan Graphical User Interface yaitu GUI. Jika desain Ayu kurang baik, maka akan berdampak pada pemain yang berujung dengan kurangnya peminat dari game tersebut. Ayu atau user interface mengacu pada metode keyboard control dan control mouse dan antarmuka yaitu persediaan layar dan layar peta, melalui mana pengguna berinteraksi dengan permainan tersebut. Terdapat sebuah teori mengenai desain user interface game oleh Eric Fagerholt dan Magnus Lorenzo dari Chalmers University of Technology yang berjudul Beyond the Hood User Interface for Increasing Player Immersion in AV Games. Mereka memperkenalkan istilah untuk berbagai jenis interface atau elemen tergantung pada bagaimana terkait dengan narasi dan geometri permainan mereka. Nah, di antara lain, yang pertama tuh ada digentik. Nah, desain antarmuka yang termasuk dalam permainan game yaitu yang dapat dilihat dan didengar oleh karakter dalam permainan. Yang dimaksudkan pada antarmuka digentik ini adalah segala sesuatu yang terlihat kecuali elemen-elemen non-digentik seperti HUD, kursor mouse, informasi dari komputer, dan lain-lain. Contohnya, interface dalam game Dead Space yaitu full digentik. Elemen user interface yang digentik ada dalam dunia permainan yaitu fiksi dan geometris, sehingga pemain dan avatar dapat berinteraksi dengan mereka melalui visual, audible, atau haptik. Elemen Ayu digentik yang dieksekusi dengan baik dapat meningkatkan pengalaman narasi untuk pemain, memberikan pengalaman yang lebih mendalam dan terintegrasi. Salah satu game yang mengimplementasikan elemen digentik adalah Assassin's Creed. Nah, Assassin's Creed itu berhasil menggunakan banyak pola digentik meskipun itu diatur dalam dunia sejarah karena pemain menggunakan sistem virtual reality di masa depan. Jadi ceritanya sebenarnya futuristik daripada sejarah. Nah, ini nih contoh tampilannya. Nah, yang kedua itu ada non-digentik. Nah, non-digentik tradisional itu, elemen-elemen ini memiliki kebebasan untuk benar-benar dihapus dari fiksi permainan dan geometri, dan dapat mengadopsi pemakaian visual mereka sendiri, meskipun sering dipengaruhi oleh arah seni permainan. Saya pikir ini unsur paling baik digunakan ketika dibentuk digentik. Meta dan spasial memberikan batasan yang melanggar seamlessness atau konsisten dari elemen Ayu. World of Craft
sebagai besar menggunakan non-diganti kayu. Satu pengecualian adalah nama pemain yang spasial. Hal ini memungkinkan pengguna untuk sepenuhnya menyesuaikan, mudah-mudahan memastikan pengalaman yang familiar. Nah, contohnya ini dari non-diganti. Nah, yang ketiga itu ada spatial. Elemen spatial adalah komponen yang divisualisasikan dalam dunia permainan. Akan tetapi, bukan bagian dari dunia permainan. Karakter pemain juga menyadari komponen spasial. Misalnya ada aura atau cakra di sekitar karakter di game reality strategi RTS. Spasial digunakan untuk memberikan informasi tambahan kepada pemain tanpa disadari, walaupun informasi yang bukan merupakan bagian dari alur cerita. Informasi ini disediakan di lokasi di mana pemain difokuskan dan mengurangi kekacauan di layar. Contohnya adalah cakra atau aura pada game Warcraft ketiga. Efek permainan yang saat ini menunjukkan tempat dan kisaran di mana karakter berada atau akan melakukan efek khusus. Nah, ini contohnya. Ada lingkaran warna hijau yang di sebelah kiri maupun sebelah kanan. Itu disebut juga sebagai cakra. Nah, adanya cakra tersebut membantu pemain untuk mengetahui di mana letak karakter dibanding tanpa menggunakan cakra atau aura, sehingga pemain harus memilah satu persatu karakter untuk mengetahui karakter yang sesungguhnya. Contoh lainnya adalah ikon yang muncul di atas kepala karakter dalam game Sims. Nah, dengan bentuk seperti wajik. Nah, yang keempat itu ada meta. Elemen ayu tidak selamanya sesuai dalam geometri dari dua pemain. Mereka masih dapat mempertahankan narasi permainan, tapi duduk di hub plane dua dimensi ini disebut elemen meta. Elemen meta ayu bisa sulit untuk dipakai dalam permainan tanpa unsur narasi yang kuat seperti olahraga atau permainan balap. Dalam Need for Speed Hot Pursuit masih dapat terasa bahwa speedometer di HUD dua dimensi adalah meta, karena karakter pemain, yaitu sopir, akan tahu berapa kecepatan mobil melaju, dan untuk itu membentuk bagian dari narasi tersebut. Elemen HUD lainnya seperti posisi track dapat lebih sulit untuk dipakai. Nah, Need for Speed Hot Pursuit menggunakan elemen HUD seperti speedometer untuk menyampaikan informasi tentang mobil kepada pemain. Nah, ini contoh dari Need for Speed yang menggunakan meta. Nah, ada juga blood splashing di layar dengan dua dimensi HUD plane untuk memberitahu player bahwa karakter sudah kalah dan mati dengan efek seperti kayak nada seperti noda-noda darah gitu. Nah, menggunakan ikon pada game juga mempengaruhi kenyamanan pemain dalam memilih perintah-perintah pada game. Desain icon dalam user interface dibedakan menjadi dua, yaitu jenis beacon dan micons. Yang pertama itu ada micons, adalah singkatan dari personal icon, yaitu icon pribadi berbentuk kecil, gambar terbatas dan digunakan untuk mewakili pengguna dan domain di internet. Disusun dalam database sehingga gambar yang sesuai untuk alamat email yang diberikan dapat ditemukan. Selain pengguna dan domain, ada beacons database untuk newsgroup, Usenet, dan perakiraan cuaca. Para beacons berada dalam format XBM monokrom atau XPM warna dan format GIF. Nah, yang pertama itu ada domain, yaitu untuk logo domain internet. Nah, yang kedua itu ada MIS, yaitu beacons untuk akun umum. Yang ketiga itu ada news, yaitu icon untuk Usenet newsgroup. Yang keempat itu ada unknown, yaitu standar beacons karena sangat tinggi tingkat domain internet. Yang kelima itu ada Usenix, yaitu wajah gambar peserta konferensi Unisig. Yang keenam itu ada users, yaitu beacons piutang individu, yaitu sering gambar wajah. Yang ketujuh itu ada weather atau cuaca, untuk menampilkan ramalan cuaca.
Yang kedua itu ada micons, adalah moving icons atau picons yang bergerak. Dalam hal ini berupa file GIF animasi. Micons ini adalah animasi dari picons, tapi bisa juga berupa video khusus yang dijadikan micons. Nah, keunggulan picons itu hemat kapasitas, lebih praktis, tidak membuat beban pada kinerja komputer. Nah, ini sebagai contohnya gambarnya. Nah, di situ ada Skype, ada Apple, dan lain sebagainya. Nah, keunggulan micons itu yang pertama, icons menjadi terlihat menyenangkan. Yang kedua, seperti melihat video dengan kapasitas kecil. Nah, interface yang ada untuk berbagi sistem dan menyediakan cara yang pertama, input itu memungkinkan pengguna untuk memanipulasi sistem. Yang kedua itu ada output, memungkinkan sistem untuk menunjukkan efek manipulasi pengguna. Tujuan interface. Tujuan sebuah interface adalah mengkomunikasi fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Dalam hal ini, penggunaan bahasa amat efektif untuk membantu pengertian karena bahasa merupakan alat tertua, barangkali kedua tertua setelah gestur, yang dipakai orang untuk berkomunikasi sehari-harinya. Praktis, semua pengguna komputer dan internet, kecuali mungkin anak kecil yang memakai komputer untuk belajar membaca, dapat mengerti tulisan. Meski pada umumnya panduan interface menyarankan agar ikon tidak diberi tulisan supaya tetap mandiri dari bahasa, namun elemen interface lain seperti teks pada tombol, caption Windows, atau teks-teks singkat di sebelah kotak input dan tombol pilihan semua menggunakan bahasa. Tanpa bahasa pun kadang ikon bisa tidak jelas maknanya, sebab tidak semua lambang ikon bisa bersifat universal. Tujuan sebuah interface adalah mengkomunikasi fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Dalam hal ini, penggunaan bahasa amat sangat efektif untuk membantu pengertian, karena bahasa merupakan alat tertua, barangkali kedua tertua setelah gestur, yang dipakai untuk berkomunikasi sehari-hari. Nah, interface itu ada dua jenis, yaitu yang pertama, graphic interface, yaitu menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, video untuk beraksi dengan pengguna. Yang kedua itu ada text based, yaitu menggunakan sintaks atau rumus yang sudah ditentukan untuk memberikan perintah. Nah, ini tuh materi yang kedua tentang penampilan grafik skin gap komputer. Yang pertama itu ada visibility. Apa sih visibility itu? Visibility merupakan tampilan grafik skin game untuk komputer, yaitu mengenai bagaimana caranya sebuah game agar terlihat menarik oleh user dan berkualitas sehingga user menikmati game tersebut. Pada sebuah game video terdapat istilah scan 2,5 dimensi. Pada scan 2,5 dimensi ini memiliki beberapa fitur yang tidak berbeda jauh dari 2 dimensi. Hanya saja ada beberapa fitur tambahan seperti efek cahaya, bayangan, dan sebagainya yang dibuat agar seakan-akan menyerupai scan 3 dimensi. Teori 2,5 dimensi ini biasanya juga disebut dengan pseudo 3 dimensi, sedangkan pada istilah game lebih dikenal dengan isometric atau dimetric atau juga trimetric projection. Game bertipe ini menggunakan dua macam tipe pemodelan. Nah, yang pertama itu ada 3 dimensi objek. Nah, 3 dimensi objek ini merupakan dimensi yang nantinya akan dijadikan sebagai karakter utama bangunan dan objek-objek seperti senjata, musuh, permukaan tanah, pohon, dan bukit. Objek 3 dimensi ini seperti ini biasanya dibuat dengan menggunakan program seperti 3ds Max, Maya, Hash, dan Blender. Yang kedua tuh ada 2 dimensi grafik. Nah, grafik 2 dimensi ini berperan sebagai tekstur untuk objek sebagai latar belakang seperti langit dan pemandangan, sebagai meteran untuk nyawa dan gambar
untuk speedometer pada game racing. Nah, ini contohnya. Game dengan sudut pandang isometrik merupakan game 2 dimensi yang seolah-olah menyerupai 3 dimensi. Dengan secara detail, ini contohnya. Nah, selanjutnya itu ada level of detail. Pada komputer grafik, akuntansi untuk tingkat detail melibatkan menurunkan kompleksitas representasi objek 3 dimensi seperti bergerak menjauh dari penampil atau sesuai matriks lainnya seperti objek penting, kecepatan sudut pandang relatif atau posisi. Tingkat teknik detail meningkatkan efisiensi render dengan mengurangi beban kerja. Pada tahap pipa grafis, transformasi biasanya simpul. Kualitas video berkurang dari model sering diperhatikan karena efek kecil pada objek muncul ketika jauh atau bergerak cepat. Nah, ini contoh dari penerapan level of detail. Berikut ini adalah contohnya. Nah, ada 2 game dengan jalan cerita dan level yang menarik. Yang pertama itu ada Deus Ex, yaitu Human Revolution. Deus Ex ini, yaitu Human Revolution, adalah judul ketiga dari seri Deus Ex yang dikembangkan oleh Eidos Montreal dan dirilis pada bulan Agustus 2011. Permainan ini disambut para gamer dengan pujian yang luar biasa, terutama untuk jalan cerita dan aspek-aspek dari permainan yang sangat bergantung pada keputusan yang dibuat oleh pemain. Game futuristik bertema revolusi umat manusia di masa depan ini menawarkan 4 jenis gameplay. Yang pertama itu ada combat, hacking, set, dan sosial. Pemain dapat bebas memilih jenis gameplay yang digunakan tergantung pada situasi yang cocok. Sebagai contoh, Anda bisa melewati daerah tertentu menggunakan interaksi sosial seperti bercakap-cakap dan memilih dialog yang tepat tanpa perlu beradu tembak maupun membunuh seorang musuh pun. Pemain bahkan dapat menerima trofi khusus apabila mampu menyelesaikan permainan tanpa membunuh satu orang pun. Nah, ini contoh dari tampilan Deus Ex. Nah, Deus Ex ini pemain yang sangat takis dan keunggulan dari jalan cerita permainan ini terletak pada tangan Anda sendiri selaku seorang gamer sekaligus tokoh utama. Yang kedua itu ada Mass Effect 3. Mass Effect adalah game trilogi RPG bertema fiksi ilmiah yang dikembangkan oleh BioWare. Semua game dalam serial ini diakui memiliki kualitas yang sangat baik secara keseluruhan. Serial ini telah merevolusi video game dari sekadar bermain menjadi sebuah media untuk bercerita, seperti layaknya menyaksikan sebuah film di mana Anda bisa terlibat secara langsung dan aktif di dalamnya. Alur cerita di serial ini benar-benar fantastis, di mana Anda bisa memilih untuk menjadi seorang pasukan angkasa yang baik hati atau komandan militer yang tak kenal ampun dalam mengorbankan anak buahnya. Ada ratusan misi yang bisa Anda mainkan dalam permainan ini, dan semuanya disajikan dengan cerita yang benar-benar brilian. Jika Anda mencari sebuah RPG dengan storyline yang memukau, maka Mass Effect 3 harus Anda mainkan sesegera mungkin sebelum serial keempatnya dirilis ke pasaran.
Nah, ini contoh dari tampilan Mass Effect 3. Ya, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.